Terima kasih Pak Menteri. Izin Ibu pimpinan Komisi 10 dan Bapak Ibu anggota Komisi 10 yang kami hormati, sebelum raker ini kami sudah melakukan rapat koordinasi bersama dengan Kementerian Keuangan, Pan-RB dan Kemendagri juga, dan kami juga sudah mendapatkan approval untuk bisa menyampaikan update dari Kementerian Keuangan secara sepintas. Pertama terkait dengan alokasi DAU untuk tahun 2023, mekanismenya sudah berubah Bapak dan Ibu semuanya. Sekarang ada dua mekanisme yang digunakan. Pertama, bagian DAU yang ditentukan tidak ditentukan penggunaannya, yaitu mereka akan digunakan untuk sesuai dengan kewenangan daerah dan prioritas daerah. Kemudian ada mekanisme yang berikutnya, bagian DAU yang ditentukan penggunaannya, yang disebut diirmak ya untuk kebutuhan-kebutuhan tertentu. Ada 5 hal yang dialokasikan melalui bagian kedua tersebut. Mungkin filenya bisa dipaparkan juga. Pertama, bidang pendidikan, bidang kesehatan, kemudian khusus disebutkan untuk penggajian formasi P3K, pendanaan kelurahan dan bidang pekerjaan umum. Yang untuk penggajian formasi P3K disebutkan secara khusus itu adalah untuk pembayaran gaji pokok dan tunjangan melekat pada formasi P3K tahun 2022 tahun 2023 yang diangkat pada tahun 2023. Kementerian Keuangan juga sudah memberikan perhitungan-perhitungan tentunya berdasarkan usulan-usulan berapa formasi yang akan dibiayai menggunakan dana DAU yang ditentukan penggunaannya tersebut. Seperti misalnya yang untuk klaster guru, dibuatkah klaster provinsi dan klaster kabupaten kota sesuai dengan kewenangan masing-masing. Untuk formasi P3K tahun 2022 untuk guru terdapat 320.223 guru yang sudah disiapkan anggarannya untuk diberikan gajinya pada tahun 2023. Kemudian rencana formasi P3K tahun 2023 juga sudah dihitung. Untuk guru dialokasikan sebanyak 709.219 guru. Jadi demikian informasi yang kami sampaikan hasil pembahasan bersama dengan Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan juga sudah menetapkan kapan alokasi anggaran tersebut dapat disalurkan. Tentunya dengan syarat-syarat termasuk laporan realisasi sebelumnya. Ada yang akan disalurkan pada bulan April Mei, ada yang Mei sampai Oktober, dan juga ada yang akan disalurkan mulai bulan November sampai Desember. Kami dapat informasikan bahwa sesuai informasi dari Kementerian Keuangan, hal-hal tersebut sudah disosialisasikan ke pemerintah daerah. Sudah 5 kali disosialisasikan, termasuk juga sosialisasi per region. Jadi Pemda juga sudah mendapatkan informasi-informasi tersebut. Alokasi anggaran menurut provinsi dan kabupaten kota juga sudah disiapkan datanya. Nanti kami juga sampaikan kepada Kementerian Keuangan. Pasti dari Komisi 10 akan memintakan data tersebut, dan itu juga sudah disiapkan. Kami nanti akan sampaikan kepada Bapak dan Ibu semuanya. Terima kasih Pak Menteri, saya kembalikan. Dan sosialisasi. Nah teman-teman, ini saatnya mungkin kita melakukan pendalaman. Silahkan jika ada pertanyaan ataupun juga masukan, pandangan, kondisi di dapil, karena baru juga ya dari reses. Bagaimana mungkin kita mulai dari PDIP ya, fraksi PDIP hadir kapoksinya langsung Pak Sofyantan. Silakan Pak Sofyantan, diserahkan kepada Bung Rano Karno, mewakili daerah juga ya. Terima kasih Ibu Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya banggakan Mas Menteri dan Bapak Ibu dari Kementerian. Saya tidak ingin memberikan pendalaman, tapi saya hanya ingin memberikan sebuah ilustrasi. 2 hari yang lalu ada pengumuman toko buku Gunung Agung akan tutup. Ini mengindikasikan bahwa dunia pendidikan akan mengalami sebuah goncangan. Dan saya sangat yakin akan terjadi juga kepada Gramedia Group. Tadi Mas Menteri menyampaikan bahwa susah payah untuk membuat formula ini sampai 8 bulan.
dikoordinasikan dengan kementerian yang lain. Sehingga mudah-mudahan diambil kesimpulan agar semua kebijakan diambil ke pusat. Cuman yang ingin menjadi catatan Mas Menteri dan semua yang kita hadir di sini, sisa kepemerintahan ini tinggal 1 tahun lagi. Saja dari yang tadi disampaikan oleh pimpinan pada saat pembukaan, ada beberapa pertanyaan yang bisa saya jawab langsung, kemudian ada yang harus kami tindak lanjuti dalam bentuk tertulis berikut. Yang pertama terkait dengan perencanaan kebutuhan, ini juga menjawab pertanyaan Kang Ferdi ya, perencanaan kebutuhan guru dari sisi kebutuhan per mata pelajaran dan kebutuhan atau sebaran di daerah. Pada prinsipnya ketika kami sudah mencapai angka 601.000, itu sebenarnya sudah terdiri dari jenjang mata pelajaran daerah semua terperinci, dan itu terdapat di dalam rencana kebutuhan kami yang dikirimkan kepada Kemenpan RB. Terkait dengan data per daerah akan kami kirimkan kemudian gitu. Jadi total 601.000 itu sebenarnya dari kami sudah punya catatannya Kang Dede, TK 1.559, SD 349.488, SMP 138.033, kemudian SLP 3.441, SMA 56.851 dan SMK 51.000 Pak. Jadi pada dasarnya ketika kita sudah sampai pada angka besar, itu sudah terdiri dari semua rinciannya sudah sangat jelas. Kemudian untuk terkait dengan pertanyaan terkait dengan kepastian pendanaan atau gaji dan tunjangan bagi guru yang telah lulus P3K tahun 2000 P3K ini tertuang untuk lulusan 2022 dan usulan 2023 itu sebenarnya tertuang dalam PMK 212. Di dalam PMK tersebut di halaman terakhir setelah lampiran rincian data per daerah dan besaran uang yang terdapat dalam DAU spesifik tersebut tertulis bahwa untuk lulusan 2021 yang baru saja diumumkan itu memiliki TMT daerah pada 7 bulan tahun 2022. Untuk yang lulusan tahun 2022 itu dihitung sebanyak 9 bulan gaji dan tunjangan melekat 9 bulan gaji untuk yang 2022. Kemudian untuk yang 2023 yang seharusnya akan dilaksanakan di bulan depan ini, mereka diperhitungkan 3 bulan gaji. Itu TMT-nya. Sedangkan untuk yang 2021 yang lalu itu memiliki TMT rata-rata karena untuk 2021 tidak tertulis secara spesifik di dalam peraturan Menteri Keuangan, maka pada kami mengambil angka rata-rata, TMT-nya adalah 7 bulan pada tahun 2022. Kemudian masa kontrak perjanjian itu adalah di daerah masing-masing. Jadi dimulai dari 1 tahun, 2 atau 5 tahun. Kami sampai saat ini belum mendapatkan data apakah berapa tahun kontrak masing-masing yang lulus tahun 2021 tersebut. Sebenarnya kami sudah titip pesan kepada Bu Agustina ya terkait dengan kemungkinan untuk merevisi PP 49 tahun 2018 agar guru P3K tidak lagi perlu perpanjangan kontrak supaya kita bisa menyelesaikan setiap episode yang kita selesaikan setiap tahun itu tidak perlu lagi kita melihat apakah di tahun depan diperpanjang atau tidak. Kemudian terkait dengan